Bursa transfer musim panas segera ditutup, dan Manchester United sudah mendapatkan sejumlah pemain anyar. Manajer Erik ten Hag, kendati demikian, bisa melirik 5 wonderkid yang bisa ia angkut ke tim utama. Setelah menghabiskan lebih dari 225 juta pounds untuk transfer musim panas ini, Erik ten Hag masih berharap untuk memboyong beberapa pemain lagi. Bisa dipahami memang, karena MU akan tampil di sejumlah kompetisi. Setan Merah akan bermain setiap pertengahan pekan hingga Piala Dunia dimulai pada pertengahan November, yang berarti akan ada peluang bagi bintang akademi untuk tampil di Liga Eropa dan Carabao Cup. Pertanyaannya adalah, siapa saja wonderkid MU yang layak untuk naik kelas ke skuad utama? 1. Charlie McNeil. Mantan bintang akademi Manchester City McNeil mengingatkan para penggemar Setan Merah tentang matanya yang luar biasa untuk mencetak gol. Striker berusia 18 tahun ini bermain mengesankan untuk tim MU U21 akhir pekan lalu. 2. Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo adalah satu di antara youngsters terbaik MU saat ini. Terdaftar sebagai pemain timnas Inggris U17, Mainoo dikenal memiliki skill individu yang relatif berbeda dengan pesepak bola dari negeri Elizabeth. Ini akan jadi warna baru buat Setan Merah. 3. Born Hadley. Agresif dan ulet, Ten Hag pasti akan senang dengan bek sayap berusia 19 tahun, Hadley. Pemain asal Belanda ini tak cuma tangkas menggalang pertahanan, tapi juga piawai ketika membantu penyerangan. 4. Zidane Iqbal. Bisa dibilang anak muda yang menonjol dari tur pramusim Setan Merah musim panas ini, Iqbal yang lahir di Salford ini tampaknya benar-benar ada dalam rencana Ten Hag. Sudah menjadi pemain timnas Irak, pemain berusia 19 tahun ini adalah gelandang matang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi terduga. 5. Alejandro Garnacho. Seperti yang diharapkan, gelar United U18 Player of the Year ini sudah menembus skuad utama sejak musim lalu. Bisa dibilang dari 4 youngsters lainnya, Garnacho adalah aset muda terbaik MU saat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan dirinya tidak akan melupakan Cristiano Ronaldo, karena membutuhkan pemain berkualitas untuk menghadapi jadwal yang padat. Kehadiran Antony membuat persaingan di sektor tengah makin sengit, dan bisa saja mengancam posisi Ronaldo. Belakangan, Ronaldo dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Napoli yang bersedia menampung pemain asal Portugal itu. Kendati demikian, Ten Hag menegaskan, kehadiran Antony tidak memberikan pengaruh apapun kepada Ronaldo. Menurut Ten Hag, Ronaldo masih menjadi bagian tim, dan tenaganya sangat dibutuhkan. Apalagi United bakal menjalani jadwal padat. Sudah jelas, tentu saja. Kami membutuhkan pemain berkualitas, dan Anda butuh banyak pemain untuk saling melapisi agar konsistensi tim bisa dipertahankan. Itulah yang kami perjuangkan, tegas Ten Hag dikutip laman resmi klub. Sektor penyerangan masih kami butuhkan untuk menambah kekuatan tim. Kami banyak menjalani pertandingan. Mulai sekarang kami akan bertanding 3 kali dalam 1 pekan. Seperti Anda ketahui, pemain ofensif lebih cepat lelah, karena mereka harus berlari lebih banyak, mereka mempunyai intensitas tinggi. Kami memang menginginkan itu dari mereka dalam cara bermain kami. Jadi kami membutuhkan banyak di sektor itu. Kami tidak hanya membutuhkan kuantitas, tapi juga kualitas. United akan bertandang ke markas Leicester, Jumat 2 September dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah saat ini sedang disibukkan dengan bursa transfer setelah melepas Wesley Fofana ke Chelsea. Mereka sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub untuk mendatangkan pemain baru. Ten Hag tak terpengaruh dengan situasi yang dialami Leicester, termasuk belum pernah mendapatkan kemenangan di 4 laga awal. Menurut Ten Hag, mereka tetap harus memperlihatkan performa maksimal di pertandingan nanti. Saya telah melihat beberapa pertandingan, dan juga tahu dari musim lalu betapa bagusnya mereka. Anda bisa lihat di game yang mereka mainkan sampai sekarang, identitasnya sangat bagus untuk dilihat, jadi kami harus benar-benar bagus, tegas Ten Hag. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan klarifikasi seputar masa depan Aaron Wan-Bissaka. Ia memastikan sang bek tidak akan pergi dari United di musim panas ini. Sejak bursa transfer dibuka, nama Wan-Bissaka masuk dalam daftar jual United. Ten Hag dilaporkan kurang cocok dengan permainan sang bek sehingga ia ingin melepaskannya.
Menjelang penutupan bursa transfer, spekulasi masa depan Wan-Bissaka kembali menyeruak. Ada beberapa klub yang dirumorkan akan mengangkutnya di musim panas ini. Ketika dikonfirmasi kebenaran rumor itu, begini jawaban Ten Hag. Aaron akan bertahan di tim ini, ujar Ten Hag kepada MU TV. Menurut Ten Hag, Wan-Bissaka masih dibutuhkan timnya. Jadi ia tidak berencana berpisah dengan sang bek kanan. Jadi ia memutuskan untuk tidak menjual Wan-Bissaka di musim panas ini kendati ada banyak tawaran masuk untuknya. Aaron masih masuk dalam rencana yang kami susun. Jadi kami akan mempertahankannya kali ini. Ten Hag juga menyebut bahwa ia kemungkinan besar tidak akan melakukan perubahan berarti dalam skuadnya. Namun ia menyebut MU bisa belanja pemain baru jika ada pemain top tersedia di deadline day. Kami akan menggunakan skuad kami yang sekarang minimal hingga Januari. Jika memungkinkan kami akan menggunakan tim ini hingga musim berakhir. Namun jika ada peluang terbuka di bursa transfer, maka kami harus tetap waspada, ujarnya. James Garner sudah menuntaskan tes medisnya jelang kepindahannya dari Manchester United ke Everton. Garner merupakan pemain didikan Akademi Man United. Ia mulai mentas ke tim senior MU pada tahun 2018. Selama ini ia belum mendapatkan untuk meraih kesempatan bermain reguler di skuad utama MU. Setan Merah lebih memilih menyekolahkannya. Ia sempat dipinjamkan ke Watford. Setelah itu pemain berusia 2 tahun ini juga disekolahkan ke Nottingham Forest. Bersama Nottingham Forest, James Garner tampil apik. Di musim pertamanya ia masih sering duduk di bangku cadangan. Ia cuma main 20 kali saja di divisi Championship. Tapi ia bisa menyumbang 4 gol. Di musim berikutnya, 2021 hingga 2022, Garner mendapat kepercayaan lebih. Ia dimainkan 41 kali di skuad utama Forest di divisi Championship. Musim ini ia pun makin pede kembali ke Manchester United. Ia tampaknya akan bisa gabung skuad utama MU, apalagi ia dibawa Erik ten Hag dalam skuad pramusim kemarin. Namun ternyata James Garner masih belum mendapat rezeki untuk bermain di tim utama Manchester United. Setan Merah memilih untuk melepasnya saja. MU akan melepasnya ke Everton. Ia akan dilepas secara permanen dan bukan dengan status pinjaman. Menurut laporan Fabrizio Romano, Garner sudah menjalani tes medis. Ia juga sudah menyepakati kontrak yang ditawarkan pihak Everton. MU sendiri akan dibayar 15 juta pounds oleh Everton. Namun Setan Merah menyertakan klausul pembelian kembali dalam kontrak yang diberikan pada Garner. Sementara itu Garner sendiri akan diberi kontrak jangka panjang di Everton. Ia akan bermain di sana sampai tahun 2027. Manchester United sendiri sudah melepas sejumlah pemainnya pada musim panas 2022 ini. Mereka sudah merelakan Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, dan Edinson Cavani. Semuanya dilepas gratis. Kemudian Alex Telles, Dean Henderson, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandes dilepas dengan status pinjaman. Eric Bailly juga masuk dalam daftar pemain yang dipinjamkan. Selain itu Manchester United juga menjual Andreas Pereira ke Fulham.